Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di Versit. Ya, oke, selamat datang kembali di Ratuan Cinderella yang ke episode 10. Dan kita lanjutin aja yuk. Kemarin kita datang ke acara undangannya Raja. Terus dia bilang sama kita kalau pemilihan raja itu sesuai kita gitu. Kalau di real sih kayaknya enggak ya. Tapi kayak ya sudah lah ya. Kita ikutin aja ceritanya guys, oke? Saya, kata kita, mohon ampun Paduka, tapi ini masalah masa depan kerajaan, kata kita. Saya rasa Anda tidak pernah sembarangan menyerahkan keputusan sepenting ini, kata kita. Apalagi kepada saya yang bahkan belum dinobatkan menjadi ratu, kata kita. Aku tahu ini beban berat untukmu, tapi aku dan Ratu sudah berdiskusi. Saat ini, yang paling dibutuhkan adalah meyakinkan rakyat bahwa Pertiwi aman dan damai. Kami percaya, cara terakhir meyakinkan mereka adalah jika Raja dan Ratu saling mencintai. Paduka Raja meraih tanganku dan menggenggamnya lembut seperti seorang ayah. Kuharap logikamu sejalan dengan perasaanmu. Aku memilih Raja? Rumit. Ini adalah pilihan penting di akhir perjalananmu. Pangeran kamu pilih akan mendampingimu hingga akhir cerita. Jadi, di antara kedua putraku, siapa yang kamu pilih? Claude, malaikat penjagaku yang lembut, atau Lee, kesatria berpedang yang pemberani? Ayo, kalian pilihnya siapa? Komen di bawah. Kalian biasanya kalau kalian kemarin milih itu milih siapa? Milih dua-duanya, milih satu. Selamat atas keberhasilan Anda mencegah perang dan kerajaan Asoka, Pangeran Claude. Kita masih tidak boleh lengah karena mereka belum menandatangani perjanjian. Selamat atas kesuksesan kalian membasmi para pemberontak di perbatasan utara. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai militer Paduka Raja. Selama ini, aku sibuk memperkuat hubungan dengan kerajaan lain, tapi lupa memerhatikan situasi dalam kerajaan. Aku selalu penasaran bagaimana mereka hidup. Akhirnya hari ini semua terjawab. Kenapa rencana kenaikan pajak ningrat harus bocor sebelum seleksi selesai? Tali. Aku cuma mau mereka memberikan sebagian kecil harta mereka untuk mensejahterakan rakyat kecil. Apa itu salah? Kata kita kata Li, kata kita. Aku ingin membangun lebih banyak sekolah, kata Claude. Sepertinya Lee berpendapat lain. Menurutku, menaikkan kesejahteraan prajurit lebih mendesak sekarang. Kita nggak tahu kapan serangan datang, makanya prajurit kita harus kuat. Sejujurnya, aku nggak pernah meremehkanmu, Lee. Bahkan menurutku, Pertiwi akan beruntung memiliki raja sepertimu. Bagus kalau kau tahu. Jadi kamu bisa waspada terhadapku. Ayolah, jangan lihat kaku. Kita ini kakak adik loh. Aku ingat episode itu. Sana, pansin. Malu dia malu-malu meong. Dasar pemalu, katanya. Kenapa jadi flashback? Malu-malu meong. Pangeran yang akan menjadi calon suami saya. Oh my god. Iya, this is has come guys. Kalian pilih yang mana? Pilih Claude atau milih Lee? Menurut kalian yang mana? Ayo, menurut kalian yang mana? Menurut kalian yang mana? Nah, mungkin menurut kalian kita perlu episode tambahan untuk bonus ini. Kali aja aku bisa milih yang lain, tapi itu terserah kalian. Kalau kalian mau silakan. Tapi kalau aku pribadi cukup satu episode aja lah ya. Cukup, maksudnya kayak episode ini selesai,
karena pemikiranku gitu, kayak karena menurutku tuh mungkin dialah orangnya kayak gitu. Jadi ya well, mari kita pilih dia ya. 1, 2, 3. Yang aku cintai Lee. Lee yang aku cintai. Pangeran Lee memang dingin dan kaku, tapi aku percaya dia akan memerintah yang lebih adil bagi semua kalangan. Saya percaya dia mampu merombak dan membersihkan orang-orang yang merogoti pertiwi dari dalam. Rakyat mengangguk-angguk mendengar pilihanku. Aku percaya kamu sudah membuat pilihan terbaik. Mari, segera kita umumkan keputusan ini. Langsung diumumin, ding! Beberapa jam kemudian, rakyat berbondong-bondong berkumpul di depan istana. Aku sudah memilih. Tidak ada kata mundur lagi. Di antara golongan para pejabat, akhirnya aku menemukan ayah. Dia tersenyum menguatkanku. Rasa gugup menghampiriku begitu kedua pangeran datang. Aku tidak tahu harus memasang wajah seperti apa di hadapan mereka. Ya nggak bisa lah, hei. Setelah ini, apa aku akan kehilangan salah satunya? Baby, jangan memasang wajah seperti itu. Semua akan baik-baik saja. Jadi nyesel aku nggak milih dia, tapi aku lebih suka dia. Bingung guys. Tiba-tiba aku merasakan tangan seseorang mendarat di puncak kepalaku. Aku berbalik kayak gini deh, kayak siapa gitu. Lee, kata kita. Pada akhirnya kamu memang harus memilih, kata dia. Iya mau gimana? Iya jatuh, jatuh lagi. Guys, hari-hari jatuh, capek. Lighting saya jatuh, capek hari-hari. Cantik lah ya, dah. Maaf guys, lighting saya jatuh. Oke, kami sepakat akan menerima apapun keputusanmu, kata Lee. Aku menggigit bibirku sekuat hati menahan supaya air mataku tidak jatuh. Yang mulia Nona Phoebe, sudah waktunya. Oke. Keduanya mengulurkan tangan mereka padaku. Aku meraih tangan mereka, lalu kami bergabung dengan raja dan ratu. Dipegang dua tangan, Kemarin kita sudah menyaksikan kedua putraku berhasil membuktikan diri mereka layak menduduki tahta matahari pertiwi. Oke. Baik, Pangeran Claude maupun Lee sudah menunjukkan cinta dan bakti mereka pada kerajaan ini. Dengan merestui keduanya, Sang Hyang menyerahkan kembali pilihannya kepada kita. Rakyat pertiwi, pilihan sudah dibuat. Beri hormat pada raja kalian yang baru, Pangeran Lee Chandra. Sorai horai, sorak horai. Kuharap di masa depan pertiwi menjadi tempat yang sejahtera untuk semuanya. Tidak ada lagi yang kuat menginjak yang lemah. Hidup Pangeran Lee, jaya bagi pertiwi, jaya bagi matahari kecil pangeran kerajaan yang mulia Lee, kata rakyatnya. Aku mengirimkan senyum tercerahku pada Lee. Pilihan pria kita. Lucu, dulu aku kesal dengan sikap jutekmu, tapi sekarang aku bahkan mencintai visi dinginmu itu. Hai yare yare. Kalau kata Jojo, yare yare naze. Claudia jadi orang pertama yang menyalami Lee. Selamat Lee, kamu memang pantas menjadi raja. Kita bebek saja kan, pas ke Saleman gitu kan. Claudia pura-pura meninju lengan kayak apa sih gitu kan. Tanpa diminta pun aku akan tetap melayani pertiwi jika dibutuhkan. Ya. Mohon kerjasamanya ya kak. Keduanya kembali berjabat tangan. Jadi dua kali. Melihat itu, sorak-sorai rakyat semakin ramai merayakan terpilihnya raja dan perdamaian pertiwi. Oke. Lagunya enak guys.
Claude menoleh padaku tampak jelas berusaha. Maafkan, aku tidak bisa memilihmu sayang. Langkahnya menghampiriku, kami berhadapan dengan canggung. Claude tidak lagi mengelus pipiku seperti biasa. Kali ini ia sudah membuat jarak di antara kami. Ya kan dulu Anda masih jomblo, sekarang Anda udah milik orang lain, kan nggak mungkin pegang-pegang ke pipi. Claude, aku tahu mungkin ini bukan jawaban yang ingin kamu dengar, tapi aku cuman bersikap jujur. Sejak awal hanya Claude mengalihkan pandangannya dariku. Sedih, nggak bisa baca. Ini memang bukan yang kuharapkan, tapi aku mengerti. Benarkah? Ekspresinya terlihat hampa. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu, katanya. Kata Claude. Claude, terima kasih sudah mau mengerti. Terima kasih sudah membantu dan menghiburku selama ini. Apa tuh? Lee muncul dan merangkul pinggang. What? Kepala saya merdeka. Oke. Iya, merangkul itu guys ya, pinggangku, waist. Ia lantas membawaku kembali menemui rakyat. Terima kasih sudah memilihku, Feby. Look at him, look at this man. Kami melambaikan tangan pada rakyat. Enggak, itu model gini. Terima kasih. Hidup Pangeran Lee, hidup Putri Feby, jaya bagi Pati. Apakah sudah selesai ceritanya? Apakah sudah apa belum? BTW bapaknya mantep ya. Usai pengumuman, kami harus menemui sederet pejabat dan ningrat yang mengantri untuk mengucapin selamat. Oke. Setelah berjam-jam penuh basa-basi, aku merasa perlu mencari udara segar. Akhirnya bisa istirahat juga. Kapan aku akan terbiasa dengan pergaulan kelas atas ini ya? Opo. Saat melewati pintu masuk area taman, aku menemukan Claude duduk berdua bersama Paduka Ratu. Dari ekspresi dan bahasa tubuh keduanya, mereka sedang membahas sesuatu yang serius. Kuharap mereka sedang menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Sebaiknya aku melihat dari jauh. Kita lihat dari jauh aja. Melihat dari jauh. Merasa mereka perlu waktu berdua. Benar. Ratu menyerahkan sebingkai foto pada Claude. Aku bisa melihat senyum barunya. Dari gerak bibirnya aku bisa menangkap Claude berterima kasih pada Ratu. Terima kasih Tuhan. Sebelum pergi aku sempat melihat keduanya berpelukan. Tak terasa hari pernikahanku dengan Lia akan digelar besok. Pagi hari sebelum acara penobatan dan pernikahanku, Mbak Rara dan para pelayan sudah mendananiku. Oke. Wow, so beautiful. Gil cantik banget. Aku suka banget rambutnya, kayak di glow, bukan glow kayak yang roll gitu, gak sih, cantik. Saatnya mengikat janji suci. Nona, Anda cantik sekali, kata Mbak Rara. Nona terlihat seperti Dewi, kata pelayan satu. Terima kasih, ini berkat bantuan kalian, kata kita. Aku mematut diri di cermin. Matut apa? Sedikit tidak percaya, yang terpantul di kaca itu adalah bayanganku. Ya iyalah, cantik di depan kaca tiba-tiba kan. Hari ini episode baru di kehidupanku dimulai. Setelah pernikahan, aku akan mengenakan mahkota ratu. Seandainya Papa, Mama, dan Noah bisa datang ke pernikahanku. Anda beda dimensi, mohon maaf. Ayah boleh masuk? Mahapati? Tentu saja ya, kata kita. Ayah tampak terpana melihat penampilanku. Oh, kamu mirip sekali dengan ibumu, kata ayah kita. Aku tidak percaya harus kehilangan putriku hari ini. Daddy, don't be sad. Aku memeluknya. Ayah nggak akan kehilangan aku. Selamanya aku tetap putri ayah, kata kita, kata Tiara.
Ayah membalas memelukku. Pelukannya terasa menghangatkan hatiku. Apa tuh? Hei kak, acaranya sebentar lagi dimulai, kata Noah. Kemunculan Noah kembali membuatku merindukan adik kecilku. Rasanya aku ingin memeluknya. Sini, peluk aku, kata kita. Ini sebuah kehormatan bagi saya, Tuan Putri. Bukannya ngajak ribut. Aduh, tapi gak apa-apa. Noah membukukan badannya meniru para ningrat ketika menyapa Paduka Ratu. Oh, yang gini, kayak yang nantilah ada ilustrasinya, nanti aku cari deh ya. Dasar kamu ini. Aku bahkan belum resmi berstatus putri mahkota, kata kita. Kenapa? Sebentar lagi, Kak, penobatan putri mahkota, lalu pernikahan sorenya, dan kamu jadi ratu, kata Noah. Kurasa kami akan merindukanmu di rumah ini. Bukan begitu, Paman? Kata Noah. Ayah hanya tersenyum tipis. Setidaknya aku punya ayah dan Noah juga di sini, meski dalam bentuk lebih tua. Acaranya sudah mau dimulai. Kita harus segera ke ruang singa sana, kata Noah. Let's go. Kita mau apa tadi? Nikah dulu? Nobat dulu? Kayaknya dinobatin dulu deh baru jadi, ya nggak sih? Selamat pagi Empu Agung. Oh, si Meong. Boleh saya minta waktu bicara dengan Nona Feby? Kata Empu Agung. Senyumnya manis banget BTW. Wow. Setelah ragu sesaat, keduanya meninggalkanku bersama Empu Agung. Apa yang mau dia bicarakan? Tak kusangka Empu Agung tiba-tiba membukukan badannya padaku. Again? Empu, kenapa? Aku harus berterima kasih. Berkatmu, Pertiwi lolos dari pertumpahan darah. Pertumpahan darah? Pertumpahan apa? Kata kita. Dia lantas menceritakan soal ramalan yang dia lihat. Tentang Pertiwi jika Odelia naik tahta, dan perpecahan Pertiwi menjadi dua kerajaan yang berperang tanpa henti. Kalau begitu, sekarang semua sudah aman. Aku bisa menikmati hasil kerja kerasku. Empu Agung tidak menjawab apapun. Kenapa? Sorot matanya penuh misteri. Aku tidak bilang tidak ada hal buruk yang akan terjadi. What the? Anda tidak mengasuransi? Anda tidak bikin asuransi pada saat saya sudah melakukan apa yang Anda suruh. Tapi dia nggak ngasih asuransi, nggak menjamin aku tuh apa nih? Maksudnya, bukankah aku sudah berhasil menyatukan kedua panji? Kata kita. Justru perjalanan baru dimulai, Nona. What? Mungkin itu alasannya kenapa ada episode-nya banyak ya. Tapi aku sudah selamanya. Takdir akan mengejar manusia, suka atau tidak. Sampai ketemu lagi, kata Empu Agung. Setelah berpamitan, dia meninggalkanku dan menghilang begitu saja. Sebisa mungkin aku mengabaikan kekhawatiran yang muncul, lalu bergegas menuju ruang singgasana. Ada apa nih? Upacara penobatan Li Chandra sebagai Raja Kerajaan Pertiwi yang ke-35 dan aku sebagai Putri Mahkota. Sekretaris kerajaan mengumumkan acara pelantikan akan segera dimulai. Gak bisa namaku Feby, bukan Febyku. Panas guys, muka saya merah nih. Febyku, kata dia. Tatapan Li sedetik pun lepas dariku. Tidak sedetik pun lepas dariku. Dia lalu meletakkan tanganku ke lengannya. Aku terlihat anak ya? Aku terlihat aneh ya? Kata kita. Enggak kok, cocok, kata dia. Terima kasih, kata kita. Waduh, jatuh lagi. Guys, jatuh mulu, mohon maaf, cinggu-cinggu dulu. Jatuh mulu, maaf.
Kami berjalan melewati karpet merah menuju hadapan paduka raja dan ratu. Kami berlutut di depan mereka. Selama itu wartawan sibuk merekam setiap gerak-gerik kami. Mereka serasi sekali ya. Tidak kusangka Pangeran Lee yang biasanya dingin bisa berekspresi sehangat itu, kata Nikrat satu. Aku juga merasa Nona Phoebe mengubah pangeran kita sedikit demi sedikit. Kita tidak perlu khawatir lagi, kata Nikrat. Raja dan ratu akan segera memulai pidato mereka. Oke. Paduka raja berdeham dan bangkit dari singgasananya. Saat yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebuah kehormatan bagiku bisa melayani Pertiwi selama beberapa dekade terakhir. Selama itu, Pertiwi telah mengalami banyak jatuh bangun. Tapi berkat persatuan kita bisa melalui bahkan hal-hal tersulit. Sebagai raja, aku mengucapkan terima kasih pada kalian. Sama-sama, Pak. Dan sekarang aku menyerahkan tahta ini pada putra bungsuku, Pangeran Lee. Dia adalah penerus terbaik yang sudah kupilih dan direstui Sang Hyang. Tegas, pemberani, dan mencintai rakyat tanpa pandang bulu. Lee, hari ini aku menyerahkan mahkota dan pedang kerajaan ini padamu. Pertiwi kini di tanganmu, putraku. Paduka raja memakaikan mahkota pada Lee, lantas menyerahkan pedang pusaka Pertiwi. Dengan restu Sang Hyang Maha Agung, aku akan memerintah dan melayani Pertiwi sebagai raja. Paduka ratu maju, kini giliranku. Nona Phoebe, kamu sudah membuktikan diri sebagai putri terbaik kerajaan Pertiwi. Kamu cerdas, bijaksana, dan berani menghadapi tantangan. Aduh, indahnya ya. Setelah pernikahan nanti, kau akan menerima mahkotamu. Saat ini, kunobatkan kau menjadi putri mahkota, calon ibu dari kerajaan Pertiwi, dan istri bagi putraku. Dengan restu Sang Hyang Maha Agung, aku akan melayani Pertiwi sebagai ratu. Pertiwi, sambutlah pemimpin kalian yang baru. Langsung terang abadi bagi matahari Pertiwi, terang abadi bagi putri mahkota. Iya, kami memungkuk hormat pada raja dan ratu. Mereka menyambut kami dengan pelukan. Indah banget, sumpah nih, senyum terus nih karena indah gitu loh. Usai acara penobatan, kami harus berpisah untuk mempersiapkan diri masing-masing sebelum acara pernikahan. Oke, masuk. Lee masuk ke ruang tungguku lalu meminta pelayan untuk meninggalkan kami berdua. Lee masuk kamar, guys. Sepertinya aku harus mulai terbiasa dengan formalitas bersama para ningrat. Tenang aja. Kamu kelihatan tampan. Kamu kelihatan tampan kok. Yang kerenyeng. Sabar, tidak boleh meledak. Harusnya sering-sering kamu rapi begini, kata kita. Iya. Kamu menyukainya, iya. Kamu lebih suka aku berpenampilan seperti ini terus? Boleh juga, ketika mungkin kecuali di saat-saat tertentu, misalnya waktu kita berdua, kalau cuma berdua, aku sepakat penampilan begini bakal merepotkan, kata dia. Iya, bakal merepotkan. Phoebe, apa pak? Ya, mau keluar dari... Kemana? Jalan-jalan di taman sepertinya nggak buruk. Hari ini nggak terlalu panas, kata dia. Semestinya kami nggak boleh berduaan sebelum upacara pernikahan nanti. Iya sih. Ayolah, sejak pemilihan kemarin kita belum punya waktu berdua, kata dia. Dia mau ngajak kencan, guys. Saya sih aja. Jalan-jalan di taman bersama Lee. Ke taman bersama Lee.
Let's go. Aku dan Lee menyelinap keluar, kemudian menyusuri koridor menuju istana. Oke. Kami mendengar suara orang di taman. Aku menatapnya dengan ragu. Tapi Lee segera membawaku menelusuri semak mawar jauh, memasuki area taman istana. Semakin dalam. Angin membawa aroma mawar yang manis. Sejak tadi dia sama sekali tidak melepaskan tanganku. Tenang aja Lee, aku gak akan kemana-mana, kata kita. Aku masih khawatir kamu akan berubah. Sayang, Bunga, kenapa kamu masih mikir aku bisa berubah pikiran? Aku udah pakai bajunya, aku udah pakai baju mau nikah nih. Nah, aku tahu, aku bukan orang yang menyenangkan. Aku nggak seperti Claudia yang selalu ramah dan lembut. Aku mengedipkan mataku menggodanya. Anda centil lah. Belum jadi, udah gimana sih? Hah. Mungkin aku memang nggak mencari pria yang ramah dan lembut. Oh, gitu. Kata dia. Oh, begitu. Kami lanjut berjalan sambil menikmati bunga-bunga yang bermekaran. Oke. Apa yang sedang kamu pikirin? Kehidupan kita. Ini alasan saya kenapa saya jomblo, guys. Nengok kayak gini aja mau meninggal rasanya. Anda kayak jangan gitu. Oke, lanjut. Aku berdoa supaya selalu diberi keberanian untuk memimpin kerajaan ini, lebih dari yang sudah dilakukan ayahku. Lee, kata kita. Aku percaya kemampuanmu. Kamu pasti bisa memerintah Pertiwi lebih baik dari ayahmu, lalu mewujudkan cita-citamu untuk Pertiwi, kata kita. Kerajaan ini beruntung dipimpin olehmu, oleh kita. Oh Tuhan, saya mau nikah sama Lee. Nggak ada pemimpin yang sempurna, tapi aku percaya kamu akan jadi raja yang hebat. Terima kasih sudah percaya padaku. Look at him. Oke. Oh, pelukan. Oke, dia ngeluarin apa, guys? Lee? So beautiful. Oh my god, so gorgeous, look. Imam, kalungnya sangat indah sekali. Dengan lembut dia menyingkirkan rambutku yang tergerai lalu memasang kalung itu di leherku. Aku nggak perlu paham model yang disukai wanita, tapi peranjing itu bilang kau akan menyukainya. Anda gimana sih? Ya sudah, yain aja guys. Kalau kau tidak suka, suka lah, barang gratis. Ku tempelkan telunjukku ke bibir. Peran utama kita agresif ya bun. Oke. Aku suka kok. Gak bisa aku ngomong. Aku juga menyukainya. Suka? Cuman suka? Kata dia. Oh, melukan lagi dia. Aku gak bisa baca, aku baper. Ini tuh kata-kata sakral guys. Aku gak bisa ngucapin. Kalian aja yang baca ya bagaimana mengucapkannya, oke? Sejak awal selalu kamu, Feby. Aku akan selalu memilihmu, kata dia. Di kehidupan ini, kehidupan lain, atau dunia manapun kita berada. Isekai ini memang best ya. Pengen ke isekai aku tuh. Gombal. Pipiku pasti sudah memerah sekarang. Perkataan Lee membuatku salah tingkah. Aku menutup kupingku, menghindari tatapan Lee dan bersenandung asal untuk mengusir kecanggungan ini. Lee tertawa kecil melihat tingkahku, lalu mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kemudian kami yeay, so sweet banget, yeay, selamat baby, akhirnya nikah belum? Thank you udah nonton part ini.
Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen di bawah bagaimana perasaan kalian setelah menonton video ini. Dan juga jangan lupa untuk hidupin notifikasinya. See you another part selanjutnya ya. Dadah!